Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Oke. Kali ini kita akan lanjut ke part berikutnya, yaitu part 22. Kita akan membuat formula atau rumus di Excel. Nah, rumus adalah seperti kemudahan di dalam Excel di worksheet ini. Nah, tanpa rumus, lembar kerja hanya akan menjadi representasi tabular data sederhana. Sebuah formula terdiri dari kode khusus yang dimasukkan ke dalam sel. Ia melakukan beberapa perhitungan dan mengeluarkan hasilnya dan ditampilkan di dalam sel. Rumus ini menggunakan berbagai operator dan fungsi lembar kerja untuk bekerja dengan nilai-nilai dan teks. Nilai-nilai dan teks yang digunakan dalam formula dapat ditemukan di sel lain yang membuat perubahan data yang mudah dan memberikan lembar kerja menjadi dinamis. Sebagai contoh, dengan cepat mengubah data dalam worksheet ke formula kerja. Nah, elemen atau formula rumusnya, kita membuatnya setiap elemen ini seperti operator matematika, seperti tambah dan kali. Ya, contohnya itu menambahkan nilai dalam sel lah, seperti itu. Jadi misalnya kita buat di sini 31, 32, di sini kita buat 34. Nah, sedangkan di sini kita buat di sini menjadi hasil. Bagaimana misalnya kita buat di sini angka 1, angka 2, kemudian kita buat sini hasil, seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, di sini kita coba percantik. Oke, di sini kita bisa membuat menjadinya seperti kita buat pertama untuk tambah ya. Nah, kita tambah. Jadi kita membuat sama dengan, jika kita manualkan, si 32 ini berada di dalam huruf D nomor ketiga. Jadi kita membuat D3 seperti itu. Kemudian kita buat operatornya tambah seperti ini. Kemudian kita buat 34 ini berada di E nomor 3. Jadi kita buat E3. Maka untuk mengeksekusi hasil di sini kita hanya tinggal meng-enter, maka akan muncul hasilnya. 3 ditambah 3 6, 2 ditambah 3 4, berhasil 66. Seperti itu. Kemudian jika kita dibuat di sini angkanya, kita ke operator pengalian ya, pengkalian. Jadi kita buat di sini misalnya 200. Kemudian kita buat di sini 10%. Begitu. Nah, bagaimana untuk menghasilkannya? Sama seperti yang tadi, kita buat sama dengan terlebih dahulu. Kemudian kita buat D4. Nah, kemudian kita kali dengan F4. Dengan E4. Oke. Kemudian kita enter, maka muncul hasilnya. 200 dikali 10% itu sama dengan 20. Seperti itu.
10% itu sama seperti 0,1 ya. 0,1 ya, tetap 10%. Pas kan? 0,1 10%. 0,1. Dia 0 ya. Ini udah kita buat 10% aja lah. Ini karena kita belum membuat ke persentagi kan, ke persen, jadi bisa saja ya kan, persenan. Ini fraction setengah sebaik pangkat. Jika teks, nah sama saja kan. Kalau 0,2 ini sama dengan 0,20 ya. Nah seperti itu, pas. General. Ini teks tadi ya, kita buat aja. Oke, sama saja. Nah, fungsi worksheet seperti sum or average, kita buat salah satu contoh ya. Oke. Kita buat di sini A, B, C, D. Oke. Jadi ini kita buat nama. Satu lagi nama. Oke. Kita buat di sini misalnya 2000, 3000, 4000. Nah, jadi di sini kita buat persenan. Misalnya di sini 10%, sini 20, sini 30. Seperti ini, dan ini kita jadikan sebagai hasil. Nah, seperti itu. Nah, untuk menciptakan formula, kita perlu mengetik di formula tersebut dimulai dengan tanda sama dengan, seperti ini. Nah, ketika membuat rumus secara manual, kita dapat ketik alamat sel itu, mengarahkan kursornya, ataupun ya misalnya kita langsung tuliskan E7 gitu. Nah, isi 2000 kan. Atau kita buat sum seperti itu. Nah, kita dapat mengetik alamat sel itu, mengarahkan kursor di dalam worksheet. Nah, kita bisa menggunakan pointing method untuk memasuk alamat sel ke dalam formula. Ini adalah metode yang sering lebih mudah dan lebih kuat dengan dari mengetik sel. Bila kita menggunakan fungsi built-in, kita klik sel, tarik melalui berbagai sel menggunakan definisi lah, argumen, fungsi dalam kotak dialog, function argumen. Nah, segera setelah menyelesaikan entry rumus X
Excel ini akan menghitung hasil yang kemudian ditampilkan di sini seperti itu. Misalnya kita buat di sini sama dengan ini, ya kan? Kita kalikan dengan ini. Ya udah, tinggal enter dan hasil yang ini kita tarik saja. Nah, E8, F8, E8, F8. Kemudian yang ini E9 dikali F9. Nah, ini dia hasilnya. Nah, jika kita buat di sini sum, sorry, kali akan menjadi 2002 ya, total semua. Sini juga kita dapat part ke berikutnya, part 23 ya. 23. Kita bisa mengcopy rumus. Lihat alamat sel relatif serta menulis kolom berapapun yang kita apakan, seperti yang sudah kita praktekkan tadi. Kita gabungkan semuanya. Misalnya di sini kita buat sama dengan, kemudian kita pilih ini. F7 sampai F9. Berarti tidak bisa. Sedangkan yang kita ingin apakan, kita buat ini, kita tambah, kita kali, kita pilih ini, kita enter. Jika kita tarik ke bawah, maka dia akan muncul, karena yang diambilnya itu, lihat, F8, E8, F8, E8. Begitu sama dengan sum. Kemudian kita pilih semua yang ada di sini seperti ini, J7 sampai J9, maka hasilnya 2000. Karena dia mau hapuskan semua rata-rata ya, semua dijumlahkan seperti itu. Itu cara mengcopy, menyalin secara otomatis. Di part 24 kita akan belajar tentang referensi formula di Excel. Nah, kebanyakan formula yang kita buat meliputi referensi untuk sel-sel atau rentang. Referensi memungkinkan formula kita untuk bekerja secara dinamis. Contoh, jika rumus kita mengacu pada sel 2 dan mengubah nilai yang terkandung di sel 2, hasil rumus mencerminkan nilai baru secara otomatis. Dia akan berubah secara otomatis. Misalnya kita buat di sini, ini kan 200. Nah, jika kita buat 5% seperti ini, kemudian kita pindah, otomatis dia akan berubah. Lihat, jika kita buat 20, dia juga akan berubah. Jika kita buat 10 normal tadi, dia juga akan berubah seperti itu. Nah, bila kita menggunakan sebuah selektor yang acuan dalam rumus, kita dapat menggunakan 3 jenis referensi relatif, yaitu absolut, relatif, absolut, dan referensi campuran. Begitu dia.
Nah, relative cell. Baris dan kolom referensi dapat berubah ketika kita menyalin formula ke sel lain, karena referensi sebenarnya offset dari bahasa ini dan kolom. Itu secara default menciptakan referensi sel relatif dalam formula. Nah, absolute cell reference, referensi sel absolut, baris dan kolom referensi absolute cell ya. Ini ketika menyalin formula referensi, sebenarnya referensi absolut menggunakan dua tanda dolar seperti itu. Jadi dia menggunakan string dolar untuk huruf kolom dan satu nomor baris. Kita ulang ya. Oke, baris dan kolom referensi tidak berubah ketika kita menyalin formula, karena referensi adalah alamat sel yang sebenarnya. Referensi sebelum menggunakan dua tanda dolar di alamat, satu untuk kolom dan satu untuk baris. Misalnya string A, string 5. Nah, begini. Jadi dia akan mengambil nomor yang ini. Misalnya kita buat string D, string 3, inilah yang absolut tadi, penggabungan. Kemudian kita tambah dengan yang ini. J7 ya. Kita tambah dengan J. String J. String mana tadi? String 7 ya, 7. Nah, maka hasilnya 32 ditambah 200, 232, seperti itu. Nah, untuk yang campuran, salah satu dari baris kolom referensi relatif, yang lainnya adalah mutlak absolut. Hanya salah satu bagian alamat mutlak, misalnya string A5 atau string. Itu seperti ini contohnya. Oke, kita buat sama dengan string, kita buat D lagi ya. D3 dikali ya, kita buat ya, dikali dikurang dulu, dikurang string 32 dikurang 34, yang lebih kecil angkanya berapa ya, kita buat yang ini lagi ya. G string G7 G7. Oke. Nah, maka hasilnya minus 168 karena dikurang 32, seperti itu. Oke, cukup sekian dulu tutorial kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.